Wallahu ghafurur rahim. Sekarang ada pertanyaan Ustaz. Bismillah, saya senang menonton live-nya Ustadz sambil ketakutan serta berdoa agar Ustadz dan timnya diselamatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu saat berdakwah di pasar-pasar. Apakah Ustadz tidak takut mendakwakan tauhid dan sunnah di tengah banyaknya kesyirikan begitu meluas di tengah umat dan di tengah banyaknya bid'ah, apalagi di pasar-pasar? Apalagi ini adalah metode dakwah yang tidak banyak ditempuh orang, Ustadz. Apa yang memotivasi Ustadz dan kiat-kiatnya sehingga hal tersebut bisa terus berjalan sampai saat ini, Ustadz? Jazakallahu khairan. Bismillah. Jadi jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah di pasar yang saya lakukan itu masih sangat sedikit dan tidak ada apa-apanya. Iya, dibanding dakwanya para nabi, dakwanya para ulama, dakwanya para ustadz-ustadz yang lain. Dan sama sekali saya sangat lemah dan penuh dengan kekurangan di dalam mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan masih sangat sedikit sumbangsi yang bisa berikan terhadap agama ini. Sungguh masih banyak para ulama dan para dai yang jauh lebih semangat di dalam mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya katakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali saya tidak punya daya, tidak punya kekuatan, bahkan kalau bukan pemberian izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, saya pun tidak punya apa-apa dan tidak ada apa-apanya. Dan saya ucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas prasangka baiknya yang bertanya kepada saya. Namun hakikatnya apa yang disangkakan itu sangat jauh dari hakikatnya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib saya sehingga sebagian orang pun memuji. Allahul musta'an. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa seorang ahli sunnah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, adalah a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Iya. Pada penggalan kedua kalimat tersebut, beliau mengatakan ahli sunnah itu adalah manusia yang paling cinta terhadap makhluk. Manusia yang paling cinta terhadap makhluk. Dan bukti kecintaan kita kepada makhluk adalah bagaimana kita menjadi sebab makhluk itu masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka, kecuali mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Oleh karenanya, para nabi dan rasul adalah manusia yang terdepan di dalam menjadi sebab atau di dalam berusaha menyelamatkan manusia dari api neraka. Dakwah tauhid ini adalah dakwah yang paling dibenci oleh syaitan. Dakwah yang paling dibenci oleh syaitan dan bala tentaranya, iblis la'natullah alaih. Karena memang ini adalah dakwah yang akan mempersedikit teman-temannya syaitan. Dakwah ini yang akan menyelamatkan, dakwah tauhid yang akan menyelamatkan manusia dari jerat-jerat syaitan, penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini memang dakwah yang paling dibenci oleh syaitan. Namun ketahuilah jemaah sekalian bahwa seorang dai, orang yang berdakwah, tidak boleh dia mengandalkan
dirinya, tidak boleh mengandalkan teman-temannya, tidak boleh mengatakan ada ji polisi yang kawal saya, ada ji babing kantipmas yang jaga saya, walaupun mungkin tidak sempat hadir. Ya, jadi jangan kemudian kita mengandalkan kehebatan, kekuatan, dan sebab-sebab yang ada pada diri kita, karena itu semua tidak akan bisa bermanfaat kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan izin. Dan kenapa kami memilih sekali-kali turun berdakwah ke pasar? Karena kalau kita menunggu kaum muslimin atau menunggu manusia secara umum masuk ke dalam masjid, maka ini tentu akan sulit untuk menyebarkan dakwah yang hak ini, dakwah yang merupakan dakwanya para nabi. Karena kebanyakan manusia dan kita saksikan banyak dari kaum muslimin itu telah tertipu dengan kehidupan dunia, sehingga mereka lebih betah di pasar, di mal, di luar dari masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami pun berinisiatif, tentu semua adalah petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, untuk sekali-kali turun ke pasar, karena di pasar itu lebih kompleks, lebih banyak orang yang bisa mendengarkan, dan bahkan di sana ada orang-orang non-muslim yang juga berhak untuk kita dakwai. Karena dakwah Islam adalah dakwah untuk seluruh manusia, bahkan juga untuk jin, karena Rasulullah diutus untuk manusia dan jin. Bukan cuma dari kalangan orang-orang tertentu saja yang berhak untuk mendapatkan dakwah Islam, hanya untuk orang kaya saja, hanya untuk pegawai saja, tapi untuk seluruh kalangan. Bahkan kami pun mengajak yang non-muslim untuk masuk ke dalam Islam. Karena Islam adalah agama yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Islam adalah agama yang menyempurnakan syariat sebelumnya. Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian. Penuh dengan kedamaian. Siapa yang mempelajarinya, siapa yang memasukinya, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Maka ini sebagai bentuk cinta kepada manusia. Adapun masalah kekhawatiran terhadap makhluk, nanti ada yang begini dan begitu, itu hanyalah pertakutan dari syaitan. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang demikian itu hanyalah pertakutan dari syaitan melalui wali-walinya. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi hendaknya kalian takut kepadaku. Jadi memang dakwah tauhid, dakwah sunnah, mengajak kepada kemurnian Islam, ini akan senantiasa dihalang-halangi oleh syaitan melalui perwakilannya, baik dari kalangan jin sendiri yang membisik-bisiki ataupun dari kalangan manusia. Bahkan subhanallah, terkadang tidak kita sadari, kita yang sudah belajar tauhid pun ikut andil di dalam mengkerdilkan dakwah tauhid ini. Hati-hati ki, dakwah di pasar nanti dilempari ki, jangan ki di situ, bahaya itu, dan seterusnya. Subhanallah. Padahal ini kita ingin menyampaikan kebaikan, dan dakwah yang kami sampaikan alhamdulillah itu bukan mau cari lawan, mau cari musuh. Kami diiringi dengan sebab-sebab kami tempuh untuk melunakkan hati masyarakat dengan berbagi-bagi hadiah, karena Rasulullah SAW bersabda, tahadau tahabu, saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi saya, dan juga menjadi motivasi bagi seluruh teman-teman sekalian untuk
tidak pernah khawatir dan takut di dalam menyampaikan agama ini, karena Allah telah berjanji, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan Allah akan memperkokoh langkah-langkah kalian. Allahu ta'ala a'lam bissawab.